Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya, pada ceria semua, pada semangat semua. Pasti ini pada semangat untuk belajar IPA di hari ini. Oke, di pagi yang cerah ini kita sebaiknya memimpin doa dulu ya, biar barokah ilmunya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin untuk berdoa pada pelajaran hari ini. Nah, setelah ini Ibu presensi terlebih dahulu, melakukan presensi, mengecek kehadiran siswa yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit, ada yang izin. Ananda, Hadir, Bu. Maulida, Hadir, Bu. Avinda, Iklila, Hadir. Fitria, Hadir, Bu. Yulia, Natasha, Hadir, Bu. dan yang terakhir Devanti. Hadir. Oke, hadir semuanya lengkap, sehat, semangat. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang sehat, senang, bahagia, bisa bertemu dengan teman-teman. Pastinya juga semangat. Selamat pagi, semangat pagi. Kita akan belajar IPA pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan mereview, mengulas kembali materi sebelumnya. Nah, di sini ada clue gambar yang menunjukkan salah satu penerapan prinsip tekanan zat gas. Nah, kira-kira kalau sudah ada contoh seperti ini, pasti kalian masih ingat kan? Minggu kemarin kita sudah belajar bab apa? Tekanan zat dan penerapannya. Oke, pinter, bagus sekali. Masih ingat, masih ada memori-memori tentang bab tekanan zat dan penerapannya. Nah, pada hari ini kita ganti bab. Bab selanjutnya yang masih berhubungan dengan tekanan zat dan penerapannya, yaitu tentang pernafasan pada manusia. Nah, Bu, kenapa kok pernafasan manusia berhubungan dengan tekanan? Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas tentang mekanismenya dari pernafasan pada manusia. Namun hari ini kita harus kenal dulu nih organ-organ yang termasuk pernafasan pada manusia. Kemudian minggu depannya kita akan baru belajar tentang mekanismenya, oke? Nah, sistem pernafasan pada manusia, di sini kita akan belajar hari ini tentang organ sistem pernafasan manusia. Yuk kita mulai. Nah, di sini adakah kalian di sini yang bisa mendeskripsikan dari gambar di sini? Kegiatan apa yang sedang dilakukan orang yang ada pada gambar? Bernafas. Ya, bernafas. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, apa sih yang dilakukan orang saat bernafas itu? Menghirup udara. Tepat sekali, menghirup udara. Nah, kemudian udara yang dihirup itu berupa gas apa? Nah, di sini ada clue O2 dan CO2. Nah, kira-kira udara yang dihirup itu berupa gas apa? Oksigen, Bu. Wah, tepat sekali Mbak Maulida, oksigen. Jadi, oksigen itu dihirup, kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Nah, kenapa Bu kok oksigen yang dihirup? Oksigen itu nanti dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Untuk nanti oksigen tersebut dibutuhkan sel yang akan diubah menjadi energi, yang energi nantinya digunakan untuk aktivitas yang ada pada tubuh kita, kayak seperti metabolisme tubuh, peredaran darah, terus energi untuk bergerak juga berjalan seperti demikian. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama, melalui peragaan dan pengamatan secara langsung, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bernafas secara tepat.
Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia beserta fungsinya dengan tepat. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang fungsi organ-organ tersebut. Oke, sudah terlihat pada slide di layar. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok dulu lebih dahulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama, akan berdiskusi. Nanti sambil Ibu jelaskan tentang masalah organ-organ sistem pernafasan manusia. Oke, sudah? Sudah, Bu. Kita akan masuk ke lembar yang pertama. Di situ sama ya gambarnya? Sama, Bu. Sama gambarnya? Sama. Oke, kita akan bersama-sama menyebutkan nama-nama organ sistem pernafasan manusia. Dimulai dari nomor A, merupakan awal masuknya udara, yaitu Hidung. hidung. Yang B, faring. Yang C adalah laring. Nah, jangan sampai tertukar antara faring dan laring. Oke. Yang D adalah trakea. E dan F itu adalah paru-paru. Nah, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi yang di F merupakan paru-paru kanan, yang E itu merupakan paru-paru kiri. G merupakan diafragma. Nah, huruf H merupakan percabangan dari trakea yang merupakan bronkus. Percabangan dari bronkus adalah Bronkiolus. Oke, pintar sekali. Setelah bronkiolus ada percabangan lagi yang merupakan Alveolus. Oke, alveolus. Nah, tadi sudah tahu kan rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di sini diperhatikan di layar di sini sudah tepat jawaban kalian tadi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan pertama. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk proses bernafas. Ya, jadi tidak hanya manusia saja, tapi makhluk hidup. Tumbuhan, hewan juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, saat kita bernafas, udara atau yaitu oksigen dihirup dan masuk melalui rongga hidung. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah bagian lain yang dapat sebagai tempat masuknya udara? Jika ada, sebutkan. Yuk, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Saya, Bu. Oke, Ananda. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Iya. Bagaimana Mbak Rifanti? Apakah setuju? Tidak, Bu. Tidak setuju. Adakah yang berpendapat lain? Oke, Mbak Yulia. Ada, Bu, lewat mulut. Lewat mulut. Mbak Avinda bagaimana? Apakah setuju jawaban dari Mbak Yulia? Setuju, Bu. Dari mulut. Nah, oke, Ibu akan bahas sedikit di sini. Jadi memang benar saat kita bernafas, udara atau oksigen itu dihirup ke hidung, dihirup melalui hidung maksudnya. Nah, ada bagian lain, Bu, ada mulut. Tepat jawaban dari Mbak Yulia. Namun ada perbedaan. Nah, ketika udara itu masuk melalui rongga hidung, itu ada rambut-rambut halus dan juga lendir, sehingga udara yang masuk ke paru-paru itu udara yang bersih. Sedangkan pada mulut itu tidak ada rambut-rambut halus, juga tidak ada lendir, sehingga pernafasan atau menghirup udara yang lebih baik itu melewati rongga hidung. Begitu. Apakah dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, pintar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oksigen masuk ke organ-organ pernapasan, jadi dari hidung, kemudian dari ini, hidung, faring, laring. Nah, lalu terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kira-kira letaknya di mana ya? Adakah yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Iklila. Di paru-paru ya, Bu? Di paru-paru. Bagaimana Mbak Inka, apakah setuju kalau paru-paru? Oke, apakah ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Yang benar itu terjadi di alveolus. Oke, jawabannya beda ya.
ya, ada yang dari paru-paru, terus ada yang spesifiknya alveolus. Nah, alveolus di sini ini kan paru-paru. Nah, alveolus di sini lebih spesifik jawaban dari Mbak Avinda. Oke, gimana Bu jawabannya? Jawabannya untuk tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu di alveolus. Oke, memang benar di paru-paru, namun lebih tepatnya ketika ada soal seperti itu jawab saja alveolus yang lebih tepat. Nah, kenapa di alveolus? Di alveolus di sini, jadi di alveolus itu ada percabangan lagi kayak seperti ini gambar ini yang disebut dengan alveoli. Nah, di sini di alveolus, alveoli ini banyak pembuluh darah di mana tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida tersebut. Bagaimana dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD masing-masing kelompok 1. Nah, tugasnya silakan kalian mengerjakan bisa yang 1. Nah, ada lengkapilah tabel di bawah ini dengan benar, gunakan sumber yang relevan untuk melengkapinya. Di situ ada gambar-gambar organ, kemudian kalian menyebutkan nama organnya apa dan fungsinya dari organ tersebut apa. Kemudian di halaman belakang sendiri itu ada kegiatan diskusi, ada 3 soal. Kalian nanti juga bisa mendiskusikan terkait jawaban seperti apakah jawaban dari pertanyaan, permasalahan yang ada di halaman terakhir itu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 30 menit, cukup ya? Cukup, Bu. Atau kebanyakan? Cukup. Oke, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut secara berkelompok, hasilnya dipresentasikan. Nanti yang maju perwakilan saja ya, satu kelompok 1 orang. Oke, selamat mengerjakan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 30 menit berlalu, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi dari kerja kelompok masing-masing. Dipersilakan kelompok 1 bisa memaparkan hasilnya, nggak perlu maju di situ juga nggak apa-apa. Berdiri ya, Bu. Ya. Jadi gambar yang nomor 1 itu nama organnya rongga hidung. Fungsi organnya menghirup oksigen, jalur keluarnya karbon dioksida, melembabkan dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Kemudian untuk gambar yang nomor 2 itu nama organnya itu faring. Fungsinya jalur terusan setelah udara dihirup melalui hidung. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari diskusi yang pertama. Kita bernafas setiap hari. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bernafas? Jadi, bernafas adalah satu kegiatan menghirup oksigen dari lingkungan luar dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernapasan. Oke. Terima kasih atas pemaparan jawaban dari kelompok 1. Berikutnya dipersilakan untuk kelompok 2. Lanjut ke tabel nomor 3 dan nomor 4. Silakan. Untuk jawabannya bisa disampaikan dan juga soal diskusi yang nomor 2. Oke. Silakan bisa berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi untuk nomor 3 gambar organnya itu adalah faring. Fungsi organnya penghubung faring dan trakea serta menyalurkan udara menuju trakea. Untuk gambar nomor 4 yaitu trakea, fungsinya jalan bagi udara dari leher ke bagian dada berhubungan dengan bronkus, serta jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya hasil diskusi nomor 2, pertanyaannya dalam organ tubuh manusia ada hidung dan mulut tempat masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut manakah yang lebih baik digunakan untuk pernapasan? Jelaskan. Jawabannya adalah hidung lebih baik digunakan untuk pernapasan karena pada hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring udara yang masuk dan lendir untuk melembabkan. Oke. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Sudah lumayan lengkap. Oke. Yang selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3. Ini ada organ nomor 5, 6, dan 7. Iya, Bu. Silakan. Jadi gambar yang nomor 5 itu bronkus, yaitu perjalangan dari trakea. Kemudian fungsinya itu sebagai jalur udara menuju paru-paru. Punya cabang yang menunjukkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian yang nomor 6 itu bronkiolus. Itu adalah perjalangan dari bronkus, jalur udara menuju paru-paru. Terus yang nomor 7 itu alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke. Untuk diskusi soal nomor 3.
Yang nomor 3, pertanyaannya, mengapa kita tidak seharusnya berbicara pada saat makan? Kemudian jelaskan. Jawabannya itu karena saat kita berbicara, katup dan tenggorokan itu akan terbuka. Jika tidak sengaja makanan yang kita makan bisa masuk ke tenggorokan, itu melewati laring, maka akan mengakibatkan tersedak. Oke. Sip. Untuk jawaban yang melengkapi tabel sudah baik, sudah benar semua. Tadi untuk organ-organ bagian pernafasan manusia dan fungsinya ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Nah, di sini yang perlu kita bahas yaitu pertanyaan terkait diskusi. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bernafas? Jawaban dari kelompok 1 sudah benar, yaitu bernafas menghirup oksigen dari lingkungan luar dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan. Nah, alat pernafasan itu tadi kayak seperti hidung, faring, laring itu juga itu termasuk alat atau organ-organ pernafasan. Oke. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini ada pertanyaan evaluasi terkait di manakah letak pita suara. Oke. Adakah yang bisa menjawab dari tes evaluasi ini? Oke, silakan Mbak Fitria. Di tenggorokan. Tenggorokan. Berarti di trakeanya ya? Mungkin. Iya. Oke. Adakah jawaban lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Maulida. Di laring, Bu. Di laring. Di laring. Menurut Mbak Ananda, setuju dari pernyataan jawaban dari Mbak Fitria atau Mbak Maulida? Setuju sama Mbak Maulida. Oke, setuju sama Mbak Maulida. Jadi, benar jawaban dari Mbak Maulida. Yang jawaban dari Mbak Fitria tadi sudah tepat, tapi kurang spesifik tenggorokan yang mana gitu. Karena bisa merujuk ke trakea. Nah, namun di sini letak pita suara ada di laring, sehingga laring juga disebut kotak suara karena memproduksi suara lewat pita suara. Nah, selain fungsinya menyalurkan udara, laring juga memproduksi suara itu tadi dan juga mencegah terjadinya tersedak. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini Ibu akan membantu kalian untuk bersama-sama menyimpulkan apa sih yang kita dapat simpulkan dari pelajaran atau belajar IPA pada hari ini. Yang pertama ada bernafas. Nah, bernafas merupakan apa Mbak Iklila tadi? Menghirup oksigen dan Nah, mengeluarkan dioksida. Oke, menghirup oksigen dari lingkungan luar, kemudian mengeluarkan oksigen melalui alat pernafasan. Oke. Yang poin kedua, kesimpulan kedua, organ-organ sistem pernafasan pada manusia dapat dimulai dari sama-sama rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, good job. Oke. Benar sekali ya. Ini yang perlu digarisbawahi, perlu diingat bahwa inilah rongga-rongga sistem pernafasan pada manusia. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kalian pada semangat semua, terima kasih. Dan tetap semangat, tetap terus belajar, tetap terus berkarya. Dan yang paling penting jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.